Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena kasih dan kemurahan-Mu yang selalu Tuhan limpahkan kepada kami. Terima kasih buat perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus, dari malam hingga pagi ini. Kembali saat ini kami ada, itu semua karena anugerah-Mu. Dan kami mau pakai hidup ini untuk melayani Engkau, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, berikan kami pengertian dan pengurapan-Mu untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 1-8. Tertulis demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa serta keturunannya berumur sangat panjang, mencapai hampir 1000 tahun. Lamanya waktu hidup mereka membuat kebanyakan dari keturunan Adam dan Hawa menjadi lupa diri dan hidup seenaknya tanpa mempedulikan norma dan moralitas yang Tuhan tetapkan. Sampai sekarang ini saja saudara, kita dapat mendengar masih banyak orang yang beranggapan bahwa masa muda adalah kesempatan untuk diisi dengan pesta pora dan keinginan daging. Nanti kalau sudah tua, baru mencari Tuhan dan hidup benar. Itulah pada prinsipnya yang juga terjadi dulu saat manusia berumur hingga 900-an tahun. Mereka tidak takut akan Tuhan dan memakai waktu hidup mereka untuk kesenangan dosa. Dalam perikop ini saudara, salah satu dosa yang dilakukan manusia pada waktu itu yang membuat Tuhan murka adalah dosa percabulan, perzinahan, dan berbagai penyimpangannya. Dikatakan di sini, anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Yang dimaksud dengan anak-anak Allah di sini adalah manusia laki-laki keturunan Adam dan Hawa. Bukan malaikat, karena malaikat tidak kawin, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 30 dan Markus 12 ayat 25. Kecenderungan keinginan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah berbuat dosa dan kejahatan. Itulah yang terjadi saudara, dan berbagai dosa itu merusak gambaran kemuliaan Allah dalam diri manusia. Dan itu sebabnya Tuhan mau memusnahkan semua manusia yang ada di bumi. Tapi kita perhatikan di sini saudara, ada satu pribadi, yaitu Nuh dan juga keluarganya
yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Nuh hidup saleh dan takut akan Tuhan. Di ayat 9 tertulis, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Tuhan berjalan beriringan dengan kesalehan hidup. Kita semua yang sudah menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus, hendaknya wajib hidup kudus dan benar. Hargailah pengorbanannya dan anugerah yang sudah Ia berikan kepada kita. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 tertulis, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lagi kita biarkan dosa-dosa menguasai hati dan kehidupan kita. Tapi mari kita hidup bergaul dengan Tuhan, mengasihi Dia sepenuh hati kita dengan menuruti firman-Nya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, untuk kami hidup benar, kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Kami mohon ya Tuhan, agar Engkau mengubahkan hati kami dan memenuhi hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kehidupan kami senantiasa sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Pimpin hidup kami ya Tuhan, sehingga kami tidak hidup dalam dosa-dosa, tapi kami hidup menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu yang kembali mengajar, menegur, dan menuntun kami, untuk kami menjadi pribadi-pribadi seperti Nuh, yang hidup bergaul dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam kesalehan, dan berkenan di mata-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami di sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas kami, tugas-tugas, pekerjaan, dan semua apa yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu, nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pulihkan ya Tuhan keadaan bangsa kami. Lalukanlah ya Tuhan pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini. Dan pulihkan juga ya Tuhan semua bangsa di dunia ini. Biarlah lewat semuanya ini kami senantiasa sadar dan hidup takut akan Engkau. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, sakit penyakit, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna. Bagi yang sedang dalam masalah, apapun masalahnya, kami berdoa kepadamu Tuhan, agar Engkau memberikan jalan keluar, kemenangan, mujizat-Mu terjadi atas setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu. Kami percaya sepanjang hari ini dan seterusnya, kami senantiasa akan hidup dalam kemenangan, karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat damai sejahtera dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.